Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Diana Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan, apa itu himpunan, dan apa pentingnya kita belajar himpunan, dan apa contoh himpunan dalam sehari-hari, ya teman-teman ya. Lalu ada macam-macam himpunan, teman-teman. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, apa sih pentingnya belajar himpunan, teman-teman? Nah, manfaat kita mempelajari himpunan itu adalah membantu setiap orang untuk mempelajari logika, teman-teman. Untuk berpikir secara rasional. Ini menurut Rizky et al. 2021. Kritis, untuk berpikir secara kritis, nasional, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak ya teman-teman ya. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Lalu himpunan. Kalau kita ngomongin himpunan kayak himpunan tadris matematika. Nah, itu berarti himpunan, sekumpulan ya teman-teman ya, sekumpulan. Kalau kita ngebicarain himpunan tadris matematika berarti himpunan orang yang mengambil jurusan matematika yang di situ ya teman-teman ya isinya. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Yang benarnya itu himpunan adalah gini ya teman-teman ya. Himpunan adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Lalu apa yang dimaksud dengan himpunan yang sama? Himpunan yang sama ini merupakan salah satu dari macam-macam himpunan tadi ya teman-teman ya. Ada himpunan bagian, irisan, himpunan yang sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan dan macam-macam himpunan yang lainnya. Ada banyak ya teman-teman ya. Lalu, apa sih contoh himpunan dan contoh yang bukan himpunan? Himpunan ini kalau dari pengertiannya, himpunan ini adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Lalu apa yang dimaksud dengan himpunan yang sama? Himpunan suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya di sini tidak ada keraguan dalam definisi tersebut ya teman-teman. Itu sudah terdefinisi dengan jelas. Contohnya kumpulan siswa laki-laki. Nah, kumpulan siswa laki-lakinya itu kan sudah jelas. Itu termasuk himpunan, bisa disebut dengan himpunan. Lalu apa yang bukan merupakan contoh himpunan atau bukan himpunan? Contohnya ada sekumpulan pria tampan nih. Ada sekumpulan pria tampan. Tampannya seseorang atau tampannya seorang laki-laki itu kan beda-beda ya teman-teman ya, menurut sudut pandang kita sebagai wanita. Sudut pandang orang lain itu beda menurutnya ini tampan, ini ganteng ya, tapi menurut dia nggak ganteng gitu. Jadi itu bukan termasuk himpunan. Himpunan ini adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Ada lagi nih, kumpulan bunga yang berwarna merah marun. Nah, itu kumpulan bunga berwarna merah itu tuh sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi bunganya berwarna merah di sini yang terdefinisi dengan jelas. Definisinya apa? Bunga berwarna merah. Nah, oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Himpunan yang sama. Himpunan yang sama ini merupakan salah satu dari macam-macam himpunan ya teman-teman ya. Himpunan yang sama ini apa sih teman-teman? Himpunan yang sama adalah himpunan yang punya anggota persis tanpa memperhatikan urutannya. Berlaku jika A sama dengan B, himpunan A itu dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Elemen itu anggotanya ya teman-teman ya. Dan sebaliknya, elemen B merupakan elemen A. Nah, tanpa memperhatikan urutannya, kita bisa melihat elemennya ya teman-teman ya. Lalu A sama dengan B atau himpunan A bisa dikatakan sama dengan himpunan B jika A adalah himpunan bagian. Himpunan bagian tandanya seperti ini. Ya, ini himpunan bagian. Lalu dari B dan B himpunan bagian dari A.
Jika tidak demikian, maka dituliskan tidak sama dengan. Jika himpunan A tidak sama dengan himpunan bagian dengan B, maka dituliskan tidak sama dengan seperti ini. Tidak sama dengan. Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu notasinya seperti apa teman-teman? Nah, notasinya ini A sama dengan B jika dan hanya jika. Ini baca jika dan hanya jika ya teman-teman ya. Nah, ini jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika A tadi kan kalau seperti ini itu kan dari himpunan bagian, dibaca bagian. Nah, kalau seperti ini bagian ya teman-teman ya. Kalau seperti ini tadi ini irisan, lalu yang seperti ini baru disebut bagian. Ini bagian. Lalu notasinya A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan anggota himpunan, A merupakan bagian dari himpunan B, atau bagian sama dengan himpunan B dan B merupakan bagian dari himpunan A. Nah, contohnya teman-teman. Contohnya, jika anggota himpunan A 0,1, 0 dan 1. Dan anggota himpunan B itu X, di mana X itu X min 1 sama dengan 0. Maka A sama ya teman-teman dengan B. Oke, lalu yang kedua, jika himpunan A itu ada 3, 5, 8, dan 5, maka dan B-nya 5, 3, 8, maka A ini disebut dengan B. Kenapa teman-teman? Padahal di sini kan di himpunan A-nya kan tertuliskan ya teman-teman. Terlihat bahwa 5 ini dituliskan selama 2 kali ya teman-teman ya. 5 ini tertera 2 kali di dalam anggota himpunan A atau di dalam elemen A. Lalu apakah boleh kita sebut dengan A sama dengan B? Itu boleh teman-teman. Kan tadi tanpa memperhatikan urutan elemen-elemennya. Jadi boleh saja kita sebut anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Lalu yang tidak boleh seperti apa? Nih, lihat nih nomor 3. Jika anggota himpunan A itu 3, 5, 8, 5 dan B itu 3 dan 8, maka A itu tidak sama dengan B ya teman-teman ya. Kenapa? Karena anggota himpunan A ini ada yang tidak sama dengan anggota himpunan B. Yang kan yang sama cuma 3 sama 8 doang nih ya. Yang sama cuma 3 sama 8. Nih, ini kan yang sama kan semuanya nih. 5, 3, 8. Di sini sama. Di sini ada 5. Ada 5, 3, 8. Nah, ini 5-nya nih ditulis 2 kali ya teman-teman ya. Gak apa-apa ini. Tertulis 2 kali gak apa-apa, masih bisa disebut A sama dengan B. Lalu ini kenapa nggak bisa? Karena di sini cuma elemennya cuma 2 ya teman-teman ya, 3 dan 8. Di sini memang 3 dan 8 ini juga sama dengan anggota himpunan B, tapi angka 5-nya yang tertera 2 kali ini tidak sama. Tidak ada ya teman-teman ya di anggota himpunan B, maka disebutkan dengan A tidak sama dengan B. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Lalu untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma. Aksioma ini apa sih teman-teman? Aksioma ini adalah penjelasan ya teman-teman ya. Aksioma ini adalah definisi yang udah terdefinisi ya teman-teman ya. Yang A tadi, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Yang ke B, A sama dengan B, maka B sama dengan A. Yang ke C, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menonton video ini.
Mungkin segitu saja pembelajaran kita kali ini tentang suatu himpunan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.